berlangsung, yaitu pandemi COVID-19, di mana kita tidak lagi bisa berjumpa secara langsung, tidak lagi bisa belajar secara langsung di dalam kelas, bercanda gurau bersama teman-teman, bertatap muka langsung, dan bertanya jawab langsung. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu saat ini, Ibu hanya bisa melalui video menyapa kalian semua. Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, melalui video ini, Ibu memohon doa kepada kalian semua, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua diberi perlindungan dan kesehatan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan saat ini, Ibu akan membahas mengenai materi perpajakan. Sebelum masuk ke materi perpajakan, Ibu akan memberi sedikit motivasi untuk kalian agar kalian semua tetap bisa semangat belajar di tengah wabah saat ini. Nah, dikarenakan keadaan saat ini, maka Ibu hanya bisa menyapa kalian melalui media sosial seperti video berikut ini. Bukan lagi Ibu bisa mengabsen kalian seperti biasa di kelas. Sesuai janji Ibu tadi, Ibu katakan Ibu akan memberikan sedikit video pendek mengenai kisah inspiratif seorang penebang kayu. Kisah tersebut menceritakan bagaimana kita dapat belajar di segala macam situasi seperti saat ini. Kita tidak lagi bisa belajar dengan secara tatap langsung, maka kita hanya bisa belajar melalui smartphone masing-masing. Nah, bisa situasi seperti ini, Ibu berharap kalian tetap semangat walau kalian kadang merasa bosan, yang tadinya bisa berceramah dengan teman, yang bisa saling menyapa bersama teman, sekarang harus stay at home, hanya bisa melakukan diskusi melalui media sosial kalian masing-masing. Nah, dari video itu tersebut, Ibu berharap kalian dapat menontonnya dan menyimaknya secara fokus agar kalian dapat mengambil banyak pesan dari video yang akan Ibu tampilkan. Berikut video yang akan Ibu tampilkan. Check this out. Tahukah Anda kalau kita bekerja keras tanpa diimbangi kerja cerdas, hasilnya adalah nol? Kita hanya fokus pada kesuksesan dan hasil yang banyak, tanpa memikirkan hal-hal yang wajib kita lakukan untuk meraih kesuksesan. Contohnya kerja keras. Kita selalu memacu diri kita untuk terus bekerja tanpa berpikir untuk berinovasi. Kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang baru. Oke sobat, di sini saya akan memberikan sebuah kisah yang akan membuka pola pikirmu setelah yang satu ini. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Hasil kerjamu sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya. Keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku.
bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku pada majikan? Pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Hah, mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja, perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sahabatku, terkadang kita terlalu semangat untuk bekerja hingga kita lupa bahwa pikiran kita perlu diistirahatkan. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru. Dari video yang tadi kita udah saksikan bersama, di situ apa aja sih yang kalian dapetin? Oke, di sini sedikit saya jelaskan. Dalam video tersebut, kita sebagai insan manusia, saat kita mempunyai keinginan untuk mencapai suatu kesuksesan, perlunya kerja keras. Kerja keras dengan apa? Saat kita pengen sesuatu, kerja kerasnya itu bukan hanya kamu belajar dan belajar tanpa kamu tuh tahu apa sih yang kelemahan dan kelebihan dari kalian sendiri. Nah, dalam video tersebut dijelaskan pula, saat kita mengerjakan sesuatu, kita disuruh untuk memiliki pola. Contoh kecilnya seperti ini. Saat kita bangun tidur, cobalah kalian mulai dari sekarang buatlah list apa aja sih yang mau kalian lakuin hari ini. Nah, pada saat kalian mau menjelang tidur, cobalah kalian checklist apa sih yang udah kalian lakukan, apa yang belum kalian lakukan, review lagi. Nah, dari situ kalian bisa mengukur suatu kemampuan diri kalian sendiri. Contohnya, misalkan dalam not kalian itu yang sudah di list itu ternyata ada yang salah nih. Kenapa? Kalian pada hari pertama tersebut kalian udah mereview apa saja yang kalian lakukan. Di hari kedua kalian bisa melihat apa sih yang apa sih kekurangan dalam diri saya, agar kalian tuh bisa mengasah lagi, melakukan perubahan dan inovasi-inovasi baru dalam diri kalian. Contoh halnya seperti di video tersebut. Beristirahatlah, jangan kau bekerja terus. Karena kenapa? Saat kau bekerja terus, kau tidak memperhatikan apa yang seharusnya kamu lakukan di luar pekerjaan kamu. Dengan beristirahat, maka pikiran kita menjadi lebih semangat lagi, lebih tahu, lebih apa sih, mencari tahu apa sih kekurangan dalam diri kalian. Saya menganjurkan kalian untuk membuat list untuk apa? Untuk kalian mengetahui step by step apa sih yang harus kalian kerjakan. Karena saat kalian belajar ingin mencapai, misalkan contohnya gini, kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus. Kamu tidak bisa dengan belajar terus tanpa kalian berdiskusi dengan teman kalian,
tanpa kalian menanyakan suatu hal yang kalian nggak tahu ke guru kalian. Ya udah, kamu diem aja, kamu mencari sendiri, kamu nggak akan ketemu. Karena kenapa? Kamu menjadi orang yang egois, orang yang tak mau untuk beristirahat. Padahal diri kamu sendiri, diri kalian menginginkan suatu hal yang baru. Bukan dari diri kalian sendiri, tapi menginginkan inovasi baru, yaitu dengan diskusi kepada orang lain. Ya, diskusinya dalam contohnya seperti ini. Apalagi pada saat ini kalian merasakan social distancing. Kalian pasti bingung, saya harus berdiskusi dengan siapa? Oke, kalian bisa mempunyai waktu lebih banyak bersama keluarga kalian. Mungkin sebagian dari kalian merasakan bahwa arti kebersamaan keluarga itu terasa jarang. Kenapa? Kalian sibuk dengan sekolah kalian sibuk dengan tugas-tugas kalian. Kalian tuh lupa apa sih kebersamaan dengan keluarga itu. Marilah sekarang di momen ini, jadikanlah pandemi ini sebagai semangat belajar kalian, sebagai awal kalian menuju kesuksesan, menuju impian-impian kalian. Kenapa? Dengan adanya pandemi ini kita dapat belajar artinya keluarga itu sangat penting. Kenapa? Saat ini banyak orang tua kalian yang tadinya bekerja di kantor sekarang dapat bekerja di rumah. Kalian bisa sama-sama bersemangat, kalian bisa mengerjakan bersama-sama dengan keluarga kalian. Yang tadinya tidak saling sapa, yang tadinya tidak dekat menjadi lebih dekat. Ayolah, jangan egois. Istirahatlah sebentar dengan apa yang kalian ingin, apa tujuan kalian. Contoh gini, kalian dapat mendapatkan tugas banyak di sekolah. Tadinya kalian bingung, kalian hanya berdiskusi atau bahkan kalian hanya melihat jawaban teman kalian. Tapi pada saat ini, ayolah berdiskusi bersama orang tua kalian. Kalian tanyakan, "Mah, Pa, saya ada tugas." "Tugas apa?" "Tugas di sekolah, Mah." "Oh, baik." Contohnya misalkan kalian disuruh untuk mengerjakan tugas praktek. Yang tadinya kalian tuh merasa sendiri, kalian bisa mengerjakan bersama dengan kedua orang tua kalian atau bahkan adik atau kakak kalian. Jadikanlah momen ini bukan ajang untuk hanya sekedar membuka YouTube, mencari film, atau mengerjakan soal yang diberikan guru dengan malas-malas. Oh no, kalian harus mengerjakan dengan penuh semangat. Kalian tunjukin kepada orang tua kalian kalau kalian selama ini di sekolah tuh kalian belajar sungguh-sungguh, kalian mengerti. Lalu diskusikanlah kepada orang tua kalian agar orang tua kalian juga mengerti kalian tuh selama di sekolah tuh ngapain aja. Kalian selama di sekolah tuh pelajaran apa sih yang kalian udah dapetin. Aplikasikanlah kepada orang tua kalian. Buatlah mereka bangga akan apa yang kalian kerjakan. Ayolah, jangan merasa bosan di rumah. Ikuti anjuran pemerintah, yaitu stay home, belajar di rumah. Belajar di rumah itu mengasihkan loh. Kenapa? Kalian bisa sambil nonton TV atau sambil makan cemilan, berbeda dengan belajar di sekolah. Walaupun suasananya berbeda, kalian merasa kangen, kalian merasa pengen ketemu teman, kalian merasa kangen dengan momen di kelas, keriuhan di kelas. Tapi cobalah renungan kembali. Disinilah momen kalian mengasah kemampuan diri kalian. Tunjukin kepada dunia pada saat nanti kalian masuk ke sekolah kembali, dengan belajar suasana yang belajar seperti biasa, bahwa kalian tuh udah punya wawasan baru, kalian udah punya inovasi-inovasi baru yang tadinya kalian gak bisa lakukan di sekolah. Kalian cari kemampuan kalian bersama orang tua kalian di rumah. Maka pada saat di sekolah, kalian akan menerima pelajaran materi dengan penuh semangat, dengan penuh rasa ingin tahu yang lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Oke, materi yang akan kita bahas adalah mengenai perpajakan. Kalian tahu pasti kan pajak itu apa? Pajak itu banyak, contohnya pajak penghasilan, pajak badan, pajak bumi dan bangunan, PPN. Itulah sekilas mengenai pajak.
Kalian tahu gak sih pajak itu apa? Pajak itu bersifat memaksa dan wajib dilakukan oleh setiap warga negara yang sudah mendaftar di NPWP atau mempunyai NPWP masing-masing. Karena dalam materi ini, pajak yang akan kita pelajari atau yang kita bahas lebih mengenai pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan? Yaitu pajak yang dipungut berdasarkan atau yang dipotong dari penghasilan karyawan yang gajinya minimal 4,5 juta. Itulah sekilas materi yang akan kita pelajari nanti. Tapi kita akan lebih mempelajari yaitu pajak PPh pasal 21 atau pajak pribadi atau pajak penghasilan orang pribadi. Kenapa pajak begitu penting? Pajak adalah merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Terus kalian pasti ada yang bertanya, Ibu, kan kita udah bayar pajak, lalu kita merasakannya tidak? Ya jelas, kita merasakannya seperti pada pandemi saat ini yang terjadi. Sebagian uang negara yang dipakai itu berdasarkan dari pendapatan pajak. Oke, pajaknya bukan hanya pajak pribadi, melainkan banyak pajak badan, pajak pariwisata, pajak PPN, pajak bumi dan bangunan. Nah, seperti itu. Di tengah pandemi saat ini atau sering kita sebut COVID-19, negara tidak semata-mata mengeluarkan biaya itu dari APBD. Nah, APBD itu tersebut salah satunya yaitu retribusinya terbesar adalah pajak. Oleh sebab itu, maka saya mohon saat kalian belajar pada saat nanti saya menjelaskan materi perpajakan, kalian fokus. Karena pajak itu bukan soal teori, bukan juga soal praktek, melainkan keduanya. Kenapa begitu? Saat kalian fokus terhadap teorinya, kalian akan kesulitan untuk prakteknya. Tapi saat kalian hanya berfokus dengan prakteknya, kalian akan kesulitan dengan teorinya. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya waktu saya mengikuti brevet pajak, saya sekelas dengan orang-orang yang sudah berkompeten di bidang pajak, tapi mereka tidak paham untuk teorinya. Karena apa? Mereka hanya bekerja melakukan prakteknya, sedangkan teorinya mereka hanya tahu sekedarnya. Dan kita yang sebagai mahasiswa yang belum terjun langsung ke dunia pekerjaan, kita lebih paham untuk materinya. Nah, itulah kenapa saya mohon pada saat nanti saya masuk dalam perhitungan pajak, kalian harus fokus, pahami, cermati. Jika kalian tidak tahu, kalian bertanya. Jangan kalian diem aja. Karena kalau kalian lupa atau salah satu, itu akan hancur semuanya. Hasil kalian tidak akan benar. Makanya saya mohon dari kalian, dari motivasi yang sudah saya berikan tadi, bisa membuat kalian semangat belajar. Pajak itu mudah kok. Apalagi PPh pasal 21. Kalian hanya menghafal dan pahami materinya saja. Tanpa banyak, kalau kalian udah paham materinya dan kalian udah tahu apa aja ini masuk kategorinya, dengan mudah kalian bakal menghitungnya. Maka dari itu, motivasi yang saya berikan semoga bermanfaat. Dan di tengah pandemi ini, saya berharap jangan mematahkan semangat kalian, tapi menjadikan acuan semangat baru. Saya pasti bisa di tengah wabah saat ini. Kalian jadi orang yang lebih semangat lagi. Karena kenapa? Kalian mampu saat pandemi ini selesai, kalian mampu melewatinya dengan penuh senyuman, dengan penuh kebahagiaan, bahwa kalian tuh orang-orang yang paling beruntung belajar pada saat wabah saat ini. Ini adalah sejarah terbesar saat ini, yang sebelumnya tidak ada yang namanya belajar secara online secara massal seperti ini. Mungkin ada belajar secara online, itu hanya beberapa kali saja. Namun ini kalian harus dituntut belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tapi tetap kalian harus fokus. Dan ibu berharap materi selanjutnya akan ibu jelaskan, kalian mengerti dan mendapatkan hasil akhir yang bagus. Sekian dari ibu.
Semoga apa yang sudah Ibu paparkan menjadi acuan semangat untuk kalian semua. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Ibu, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah di rumah. Ya, semua orang merasa bosan, tapi inilah perjuangan kalian. Berjuanglah dari rumah, karena dari rumah ini akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu dan Ibu dan kita dapat kembali berjumpa lagi di sekolah. Sekian video dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.